Apalagi yang dimakan oleh Nabi lauknya. Nah, Nabi lauknya hadirin sekalian, Nabi bilang begini, diriwayatkan dari Aisyah, dari istri beliau lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi bersabda, ni'mal idamu al-khal. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Hadirin, cukanya bukan cuka yang di botol putih merek 88. Kalau bapak-bapak makan nasi dicampur cuka itu, insya Allah semaput, kan begitu. Cukanya itu cuka yang murni, cuka yang murni. Kalau kita sekarang, kalau dulu itu ada cuka kurma, ada cuka apel, kan ada nggak? Cuka apel, ya, bukan cuka yang tukang bakso di ibu-ibu tuh paling doyan tuh, saya liatin. Pakai cuka yang di botol. Kalau Nabi bukan, emang dari sari apel diolah menjadi cuka Saya lihat lagi di internet, wah orang ilmuwan ngomongnya cuka apel itu buat kolesterol, buat diabetes, buat darah tinggi, begitu ya? Ya Allah, kata saya, pantesan Nabi itu badannya sehat. Padahal belum ada penelitian lab waktu itu kan, belum ada. Ni'mal idamu al-khal, kata Nabi. Sebaik-baiknya lauk itu cuka. Makanya cukanya cuka yang alami. Apalagi yang dimakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadisnya, Nabi juga suka makan daging. Abu Musa al-Ash'ari waktu itu pernah mengundang Nabi makan. Jadi hadirin sekalian, sahabat itu kalau dengar Nabi sedang giliran di rumah Sayyidah Aisyah, itu sahabat pada berbondong-bondong datang ke rumah Nabi ngasih hadiah. Ngasih hadiah, tanda cinta, kan begitu ya. Nabi nggak minta, tapi sahabat itu datang ngasih hadiah. Lalu kemudian para sahabat juga sering mengundang Nabi makan di rumahnya untuk mengambil keberkahan. Dan biasanya Rasulullah kalau diundang makan ke rumah sahabatnya, Rasulullah sebelum makan sholat dulu di rumahnya. Mana tempat sholat, kata Rasulullah? Oh, di sini Rasulullah. Rasulullah sholat 2 rakaat mendoakan keberkahan rumah tangganya. Cakep nggak Pak? Suatu hari kami diundang oleh Abu Musa al-Ash'ari. Lalu kemudian Abu Musa al-Ash'ari menyajikan makanan. Apa yang disajikan? Wa qaddama fi ta'amihi lahma dajajin. Ternyata yang dimasak adalah daging ayam. Daging ayam. Yang dimasak daging ayam. Kemudian hadirin sekalian, fa inni ra'aitu Rasulullah akala minhu. Dan aku melihat Rasulullah memakan daging ayam itu. Ya, memakan daging ayam itu. Nah, jadi Rasulullah kalau disajikan itu nggak pernah nolak, dimakan sama dia. Ya, dimakan sama dia. Jadi nggak ada istilah, oh saya maaf ya, saya nggak suka yang itu. Enggak, Rasulullah kalau dikasih makan apapun oleh sahabatnya, Rasulullah akan makan. Kemudian hadirin sekalian, apalagi yang dimakan oleh Nabi? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usaid, Rasulullah bersabda, "Kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Berikutnya, seringin makan minyak zaitun. Kemudian fa innahu min syajaratin mubarakah, karena minyak zaitun itu adalah dari pohon yang diberkahi. Wattini wazzaitun, begitu. Jadi pohon zaitun itu adalah pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disukai Nabi apa lagi? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ad-dubba fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faj'altu atatabbi'uhu fa ad'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbu. Nabi, makanan favorit Nabi adalah dubba. Apa itu dubba? Labu. Kemudian di sini jelaskan, begitu dihidangkan makanan yang ada campuran daging dengan labu, Nabi dipilih Nabi itu yang labunya dimakan. Terus kata sahabatnya Anas bin Malik, ya Allah, Nabi suka dubba ya. Akhirnya dia ambil piring lain, dia pisahin tuh labunya, dipisahin labunya ke piring, ya kan? Terus disajikan kepada Nabi. Karena fa'adhahu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbu. Kemudian aku letakkan di depannya, aku sajikan khusus labu itu karena aku tahu bahwa Nabi suka labu. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Nabi itu suka makan kue yang manis dan juga makan madu. Ya, makan madu. Disebutkan bahwa dalam surat An-Nahl itu dikatakan kan bahwa madu itu syifa, madu itu penyembuh, obat.
Dawamin minum madu. Rasulullah SAW kalau pagi-pagi itu sebelum minum minuman yang lain, beliau ambil air hangat, campurin madu, diaduk, kemudian diminum. Nah, itu Rasulullah itu kebiasaannya. Ya, minum air dicampur dengan madu. Kebiasaannya begitu. Baru setelah itu makan. Hadirin sekalian, di sini disebutkan akaltu ma'a Rasulillahi shiwa'an fil masjid. Hadis riwayat Abdullah bin Harith. Aku pernah makan bersama Rasulullah daging yang dipanggang di masjid. Berarti kalau kita makan bareng-bareng di masjid, dapat nggak pahala sunnah? Dapat nggak? Bagian mana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka dari daging? Ini kita bicara daging kambing. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, saya akan utiyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilahmin, farafa'a ilaihi dzira'u, wa kanat tu'jibuhu. Suatu hari kami sedang makan bersama Nabi, dan karena kami tahu bahwa Nabi itu suka bagian paha kambing, maka kami sajikan paha kambing, wa kanat tu'jibuhu. Karena Rasulullah kami tahu favoritnya makan paha kambing. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, qala Rasulullah, baginda Nabi bersabda, fadlu Aisyah 'ala nisa'i ka fadli tsaridi 'ala sa'iri ta'ami. Ini hadisnya sahih. Keistimewaan istriku Aisyah dibanding wanita-wanita yang lain seperti keistimewaan tsarid dibanding makanan-makanan yang lain. Nah, Sayyidah Aisyah itu salah satu istri yang paling dicintai oleh Nabi. Dibandingin sama tsarid. Ya, tsarid itu makanan dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah. Jadi makanan yang paling Rasulullah suka itu namanya tsarid. Tsarid itu apa tsarid? Tsarid itu roti gandum, roti begitu. Kemudian ada dikasih bumbu kari, ada sayurannya di situ, ada wortel, ada kentang begitu ya. Kemudian ada dagingnya. Nah, dituang, disiram ke roti gandum itu. Nah, itu namanya apa, Pak? Namanya tsarid.